Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian. Apa kabar? Pada persekutuan doa pra-Pentakosta yang terakhir ini, kita sudah beribadah sepanjang 10 hari ini. Dan tibalah kita pada hari yang terakhir. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di rumah, khususnya di masa isolasi mandiri pada minggu-minggu ini? Mungkin rasa bosan, rasa berat, rasa khawatir, rasa lelah mungkin juga ya. Mungkin menghinggapi kita semua. Kita yang di rumah mungkin sudah jenuh. Kapanlah semua ini akan berakhir? Kapan kita bisa bersama-sama kembali? Kapan kita bisa beribadah bersama-sama kembali? Dan mungkin juga sebagian besar dari kita mengalami kesulitan, baik itu secara ekonomi, mungkin kesulitan akan masa depan kita, bagaimana dengan kelanjutan kehidupan setelah ini. Apakah ekonomi akan membaik? Apakah nanti pekerjaan-pekerjaan kita akan kembali seperti sedia kala? Pastilah itu menjadi beban di pikiran kita masing-masing. Namun seperti yang kita sudah biasa lakukan, bahwa di masa-masa ini kita akan menjemput masa perayaan Pentakosta. Pentakosta yang pada zaman Israel dirayakan sebagai masa raya panen, sebagai masa raya sukacita. Tentunya sebuah gambaran bagi kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ke depan tergambar seperti yang firman Tuhan ceritakan. Masa raya panen akan jiwa-jiwa, panen akan kedewasaan iman. Setelah kita melewati masa pandemi ini, diharapkan kita menjadi dewasa, diharapkan kita menjadi terus beriman kepada Tuhan, diharapkan kita terus-menerus menjadi kuat. Terlebih lagi masa raya Pentakosta yang akan kita rayakan, di mana kita memperingati bahwa Roh Kudus yang merupakan jaminan dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang merupakan garansi penyertaan daripada Tuhan Sang Pencipta ada terus-menerus bersama-sama dengan kita, meskipun kita melewati lembah kekelaman, meskipun kita melewati kehidupan kita yang penuh dengan misteri. Namun teruslah berharap bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang beserta dengan kita. Karena itu mari Bapak Ibu, kita bersama-sama beribadah pada malam hari ini, untuk kita bisa bersama-sama menyongsong tercurahnya Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, yang merupakan anugerah daripada Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kediaman kami, di tengah-tengah tempat tinggal kami, di mana kami bersama dengan keluarga, atau kami yang mungkin di dalam kesendirian kami masih boleh beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh misteri karena kami belum tahu ujungnya seperti apa, misteri karena kami tidak bisa melihat bagaimana di depan kami, karena pandangan kami tertutup awan, tertutup kabut.
tertutup kesusahan, tertutup kesulitan. Kami hanya bisa melemparkan jangkar kami Tuhan jauh ke depan. Kami hanya bisa mempercayakan hidup kami. Kami cuma tahu bahwa ada Tuhan di sana. Kami hanya berharap Tuhan. Kami hanya yakin bahwa Tuhanlah tujuan kehidupan kami. Meskipun misteri ini masih belum berlalu Tuhan, namun kami percaya ini akan berakhir. Khususnya kami boleh memperingati masa raya Pentakosta di mana Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, dan kami ingin merayakannya, khususnya di ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh terus menguatkan hati kami bahwa esok pasti lebih baik. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan firman yang akan memberikan firman, para pujian, para musisi yang akan terus melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati acara kami dari awal hingga pada akhirnya. Pimpinlah kami Tuhan, dan kami hendak bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Pimpinlah acara ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Adanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Sobatku, sobatku.
Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli padamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli padamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat warga jemaat di GKI Bintaro. Berjumpa dengan saya Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaesa atau biasa disapa dengan nama Osa. Banyak dari antara saudara mungkin mengingat nama saya ataupun wajah saya. Ya, saya adalah warga jemaat GKI Bintaro dulu. Saya anak dari Bapak Heru Karbudiasto, GKI Geraha Raya Tangerang. Dulu anggota jemaat GKI Bintaro juga. Sekarang puji Tuhan dengan doa dan juga dukungan dari saudara sekalian, saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Gejayan, Yogyakarta. Salam dari jemaat kami juga untuk saudara-saudara sekalian. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur bila saat ini Tuhan persatukan kami sebagai saudara seiman. Di tempat kami masing-masing kami mempersiapkan diri, menyambut dan merayakan Pentakosta dalam malam doa yang kami adakan selama 10 hari ini. Tuhan yang memberkati kami sehingga dalam masa-masa ini, kami sungguh mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta dengan hati yang jernih, hati yang penuh dengan sukacita, hidup yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena itu, ketika esok adalah Pentakosta, maka kami bersiap menyambutnya dengan hati yang damai dan penuh sukacita itu. Berkati dan pimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman, dan mampukan hamba-Mu dengan penuh kekurangannya untuk dapat menjadi rekan kerja Tuhan, menyampaikan, memberitakan kebenaran firman. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-31, ayat 6 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Renungan ini diberi judul dengan tema ataupun yang kita hayati hari ini, memasuki misteri dengan berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini siapa yang tidak pernah merasakan rasa takut? Tentu semua orang, tidak ada yang steril dari rasa takut. Takut karena tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Takut tidak memperoleh pasangan hidup. Takut tidak dapat menyelesaikan studi. Takut tidak bisa menyenangkan orang-orang yang terkasih. Takut ditolak, diabaikan oleh orang lain, dan banyak rasa takut lainnya. Rasa takut tentunya menjadi sesuatu hal yang wajar dialami oleh manusia. Tetapi jika rasa takut itu berlebihan, bisa jadi itu menjadi fobia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap suatu benda ataupun suatu keadaan yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Di dunia ini paling tidak ada beberapa jenis fobia yang dialami oleh manusia. Takut kepada benda atau objek, diantaranya misalnya ovidiofobia, fobia terhadap hewan yang berbahaya, khususnya ular misalnya. Banyak dari kita mungkin yang merasa memang begitu takut, fobia. Wah, melihat ada yang bergerak meliuk-liuk kecil seperti cacing, kita merasa takut. Ada yang disebutkan fobia yaitu akrofobia, takut akan ketinggian. Susah sekali rasanya kalau mau manjat pohon, naik ke tangga saja sudah merinding. Wah, kalau pergi ke gedung bertingkat,
keringat dingin. Ada juga tifanofobia atau takut dengan jarum suntik. Pergi ke dokter bukan takut karena harus diberikan obat resep dan sebagainya, tapi jangan-jangan nanti saya disuntik. Wah, itulah fobia yang ketiga. Namun ada juga fobia yang muncul karena keadaan batin seseorang. Misalnya sosial fobia, rasa takut berlebihan karena harus bersosialisasi, bertemu orang-orang yang baru. Wah, kalau ketemu dengan orang baru rasanya menjadi serba salah ya. Ada juga glossofobia, rasa takut untuk berbicara di depan banyak orang. Biasanya dialami ketika kita harus memberikan kata sambutan, mengucapkan kata-kata di depan orang lain di sosial media. Lebih baik saya mendengar daripada berbicara. Yang terakhir adalah agorafobia. Takut berada di keramaian, takut meninggalkan rumah. Dan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang merasa nyaman di rumah tetapi merasa tidak aman ketika dia harus pergi keluar dari rumahnya. Karena itu mungkin stay at home banyak dirasakan biasa saja bagi orang-orang yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat ada beragam jenis rasa takut yang berlebihan. Tetapi permasalahannya, kalau kita kembali lagi pada statement awal tadi, apakah umum bila seseorang takut terhadap hari esok, takut terhadap masa depannya? Bagaimana sikap iman Kristen menyikapi hal ini? Apakah kita harus merasa takut atau wajar bila takut, tetapi tidak boleh dikuasai oleh ketakutan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan hari ini ketika para orang Israel masuk atau memasuki tanah Kanaan. Mereka merasakan takut. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Musa dinyatakan oleh Tuhan sudah terlampau tua dan ia harus menghabiskan waktu terakhirnya bersama dengan Tuhan secara intim di sebuah gunung. Oleh karena itu, bangsa Israel kehilangan pemimpin mereka selama ini yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang membawa mereka kemudian sampai di depan tanah Kanaan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan menyatakan sudah cukup usiamu 120 tahun dan biarlah bangsa Israel berjalan dengan Yosua. Seorang pemimpin muda yang tidak sama kapabilitasnya seperti Musa. Tidak terdidik di kalangan kerajaan, tidak terdidik di bawah kerajaan Mesir pada waktu itu, tidak punya pengalaman yang sama. Tentunya ada ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Apalagi saudara, mereka mengalami ketakutan sebab kita membaca misalnya di Bilangan 13 dan 14. Para pengintai tanah Kanaan sudah pernah ke sana dan menyatakan bahwa tanah di sana itu betul-betul merasakan ada satu tekanan sebab di sana itu ada banyak orang-orang yang berperawakan besar. Memang sih tanahnya berlimpah madu, susu. Wah, tetapi rasa-rasanya mereka di sana itu memakan satu dengan yang lain. Sifat mereka itu kanibal, saling memakan. Ya, itu berita-berita rumor yang beredar seperti itu. Tetapi di sanalah ketakutan itu dikonfirmasi oleh salah satu pengintai yang baik, yaitu Yosua. Yang pada saat itu dipilih oleh Allah dan menentramkan jiwa umat Israel. Dengan perkataan yang meneguhkan dari Allah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang sangat indah ini dilanjutkan lagi dengan isi yang serupa tetapi tidak sama dengan penegasan di ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu jaminan yang diungkapkan Tuhan kepada umatnya. Dia sendiri akan menyertai engkau, bahwa mungkin saja hidup ini akan berubah. Bukan berarti kata-kata Tuhan ini menjadi satu perlindungan bahwa doa-doa kami dijawab persis seperti yang kami inginkan. Musa hidup sampai selamanya. Sampai kami tua dan kami menghembuskan nafas terakhir. Bahwa kami hidup memasuki tanah yang serba aman. Oh tidak. Apakah kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan ini menegaskan bahwa sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa ia tetap sama menyertai pergumulan orang yang percaya kepadanya. Bahwa apa yang dialami oleh mereka sekalian bisa jadi tidak merubah kenyataan realita yang ada, tetapi membuat mereka tahu bahwa Tuhan Allah menyertai mereka dalam setiap perubahan hidup yang dialami. Artinya saudara, dengan demikian Tuhan memberkati kita tidak selalu dengan problem solving di saat yang kita inginkan. Tetapi mengenai penyerahan diri sepenuhnya akan waktunya Tuhan sendiri. Dengan segala keberadaan kita percaya bahwa Allah sang misteri itu membuat kita bisa berdamai dengan berbagai misteri hidup yang membuat kita semakin percaya, semakin mengkonfirmasi bahwa saya memang lemah, tetapi saya berjalan bersama Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang akan menyelamatkan saya dalam berbagai perkara hidup yang tidak saya tahu di depan hidup saya. Dengan demikian, kita melihat bahwa teodise, pertanyaan tentang di mana Allah saat saya menderita, memang haruslah berjalan bersama-sama dengan providentia Dei. Allah yang tetap menyediakan dengan segala keajaibannya. Iman bisa terus berjalan bersama-sama dengan tanda tanya di dalam batin kita. Di dalam new normal kehidupan tatanan yang baru yang akan terjadi selepas masa corona ini atau bahkan mulai hari ini. Apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah tahu. Tetapi justru di sanalah Allah mengkonfirmasi segala keterbatasan kita di dalam lindungan kemahakuasaannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menceritakan sedikit cerita tentang keluarga kami, bagaimana kami menghadapi rasa takut dan berdamai dengan rasa takut itu ketika menjalani pergumulan hidup. Dan di sanalah menemukan perlindungan Allah. Saudara mungkin ingat atau saudara pernah mendengar ada salah seorang warga jemaat GKI Bintaro yang rumahnya terbakar habis. Ya, itulah keluarga kami. Pada waktu itu di tahun 1993 kira-kira. Ayah saya melayani di Bajem GKI Bintaro, yaitu bakal jemaat Bintaro Utama, saat ini sudah menjadi sebuah gereja. Nah saudara, letaknya tidak jauh dari gereja itu. Ketika kami sedang wisata atau sedang pulang kampung ke Jogja, tiba-tiba rumah kami terbakar habis. Habis sudah apa yang dikumpulkan oleh keluarga kami. Sedangkan pada waktu itu ayah saya masih meniti karir dengan begitu tekun. Belum mendapatkan satu penghasilan yang begitu menjamin kehidupannya akan hari-hari ke depannya bersama dengan ibu saya. Ada ketakutan yang kami alami dan kami harus berpindah ke rumah yang lain. Tentunya ketakutan itu berbunyi dengan kata-kata yang demikian. Bagaimana kira-kira situasi yang akan terjadi? Rumah baru seperti apa yang akan kami tempati? Apakah masih bisa bekerja di tempat sebelumnya kalau rumah kami jauh? Apakah akan punya teman di sana?
dan kami tidak dapat melihat apa yang Tuhan tunjukkan pada waktu itu. Selain rumah yang jauh di Pondok Maharta. Nah, tetapi saudara, dengan begitu ajaibnya Tuhan menunjukkan sesuatu. Dalam ketakutan itu, di rumah yang sederhana itu, Tuhan mendatangkan berkat yang berbeda. Ketika Tuhan tidak memberi rumah yang aman dan nyaman seperti cita-cita kami. Tetapi kita bisa lihat di dalam slide kita, bahwa Tuhan memberikan rumah di mana banyak orang percaya, kemudian bisa berjumpa dan bersekutu satu dengan yang lain di sana. Kita melihat Pendeta Toto Subianto yang melayani di sana, bahkan ini di sebuah teras. Bahwa rumah yang kami impikan diubah oleh Tuhan menjadi rumah Tuhan bagi banyak orang. Ayah saya juga berada di sebelah pojok kanan, Pak Heru Karbudiasto. Maka kami menekuni bahwa ketakutan itu membuahkan satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang berbeda dari yang kami bayangkan. Yang berikutnya saudara, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kami, doa kami pada waktu itu supaya Tuhan memberikan adik kandung bagi saya. Tetapi yang kedua justru Tuhan memberikan adik-adik sekolah minggu, adik-adik sebagai saudara seiman, yang sampai saat ini memanggil saya kakak, Mas Osa, sebagai saudara di dalam Tuhan. Saya berbaju hijau dengan dasi yang ada di tengah, terlihat begitu subur, sukacita sebab Tuhan memberikan rumah yang menjadikan banyak saudara menjadi cikal bakal gereja pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu memang menjadi misteri. Harus melewati hal-hal yang tidak kita duga. Tetapi itu semua membawa kita semua pada satu pemaknaan. Bahwa memang kita tidak tahu, kita terbatas, kita lemah. Kita tidak pernah menduga apa yang terjadi di depan mata kita. Bisa jadi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi yang tidak kita inginkan itu bukan berarti tidak membuat kita terpelihara, justru membawa kepada keajaiban pemeliharaan Tuhan yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup renungan ini ada sebuah puisi yang begitu indah, karya dari Mary Stevenson dan Margaret Fishback Powers. Karya itu mengatakan demikian di dalam puisi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir itu. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang sulit dalam hidupku ada satu pasang jejak kaki saja. Aku tidak mengerti mengapa Engkau justru saat-saat aku sangat membutuhkan, Engkau meninggalkan aku. Maka Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Indah sekali bukan? Puisi ini melukiskan bahwa seringkali ketika kita menghadapi misteri kehidupan, masuk ke dalam fase yang baru,
new normal, sebab pandemi ini mengubah banyak hal, mengubah bentuk kerja kita, bahkan pekerjaan kita, mengubah penerimaan kita saat ini. Sesaat kita mungkin mengalami perbedaan penerimaan, mengalami begitu banyak new normal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa seringkali ketika kita mengalami masa sulit itu, kita tidak bisa melihat Tuhan ada di mana. Kita terus berjalan merasa sendirian. Sebenarnya pada saat itu kita sedang digendong oleh Allah dalam ketidakmampuan kita melanjutkan hidup. Bukan kita yang mampu, seolah-olah kita mampu menjalani hidup ini. Tetapi karena Dialah yang menopang hidup kita, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan di dalam misteri kehidupan yang kita akan hadapi hari-hari ke depan. Jadi saudara, inilah saatnya menjadi orang Kristen yang bukan hanya believe, tetapi trust in God. Believe berarti sekedar percaya atau tahu akan Tuhan. Tetapi trust artinya mempercayakan diri kita pada Allah seutuhnya. Dalam misteri kehidupan, dalam ketidaktahuan akan hari esok, di sanalah kita mengkonfirmasi akan kelemahan kita dan kemahakuasaan Allah yang memegang dan mengendalikan dan memelihara hidup kita. Di sanalah kita berani menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya pada kasih dan pemeliharaan Allah. Selamat menapaki misteri kehidupan yang membuat kita justru berjumpa kepada Allah Sang Misteri yang memberkati kita dengan banyak hal, yang memberikan kita pemeliharaan yang ajaib di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila saat ini kami bersama-sama menghayati firman-Mu yang menolong kami untuk dapat memahami bahwa ketika kami tidak dapat melihat hari depan kami dengan jelas, di sanalah kami justru mengkonfirmasi akan segala kelemahan dan keterbatasan kami di dalam lingkupan kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Allah yang merangkul dan menjamin hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya dalam new normal yang akan kami tapaki ke depan. Di dalam tanda tanya itu justru kami memperoleh satu kekuatan iman. Bahwa kami memang lemah, tetapi Allah yang kuat menopang hidup kami. Bahwa kami tidak tahu akan apa yang terjadi, tetapi Allah yang Maha Tahu menjamin dan melindungi kami. Berkati dan pimpin kami Tuhan dalam perjalanan iman kami ke depan. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa, kami mau menjalani masa misteri hidup ini dengan berani. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati perjalanan iman misteri kita dengan keberanian. Sebab Ia menyertai kita. Dan biarlah pujian jangan pernah menyerah ini menghantar pemaknaan kita akan keberanian itu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Langit selalu biru,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sungguh luar biasa pada persekutuan doa Hari Pentakosta 6. Saya diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman hidup saya. Apa kabar saudara? Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Nama saya Martin Louis Halomuan Simangunsong, anak kedua dari 5 bersaudara. Saya anak laki-laki seorang dari 4 saudari saya. Malam ini saya akan membagikan pengalaman hidup saya. Saya asli dari Medan, Sumatera Utara. Orang tua saya sampai saat ini masih Tuhan jaga dan pelihara, sehingga mereka pun dengan kami bersama-sama bisa melayani Tuhan dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengaruniakan saya seorang pendamping hidup, yaitu seorang istri bernama Endah Ernawati Borunegolan. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman, terutama pengalaman hidup selama 46 tahun, di mana Tuhan Yesus sudah memelihara hidup saya. Sejak usia 4 tahun, saya sudah diperkenalkan dengan kedisiplinan. Karena itu, saya sejak seusia itu
saya sudah diceburkan ke kolam renang, sehingga di usia muda dapat bergabung di klub yang cukup terkenal, yaitu klub renang kuda laut. Dan saya juga di usia 5 tahun sudah berlatih bela diri karate, sehingga saya dalam usia muda ini sudah tergabung di tim Forky daerah Kalimantan Timur, karena saya tinggal bersama dengan orang tua di Balikpapan. Ketika saya lulus SMP, saya pindah ke Jakarta dan masuk di sekolah SMA negeri, karena saya ingin mempersiapkan masuk Taruna Abri. Maka SMA saya lewati dengan perjuangan yang tidak mudah, karena kehidupan sekolah di Jakarta cukup banyak tantangan. Karena saya masih harus membela nama DKI, maka renang dan karate saya tidak bisa tinggalkan begitu saja. Jam 4 pagi saya sudah harus berada di kolam renang, dan sore hari saya sudah berlatih di gelanggang. Dalam 1 minggu nyaris kurang istirahat, karena harus berbagi dengan kegiatan sekolah yang padat. Hal ini selama bertahun saya lakukan. Nyaris hari-hari saya tanpa bersekutu dengan Tuhan. Hanya gereja 1 kali 1 minggu. Sampai pada saat itu saya bisa menikmati bonus dari kejuaraan dan bisa membawa orang tua terbang dari satu turnamen ke turnamen lain. Pada waktu saya kelas 2 SMA, saya pernah memukul orang sampai saya harus masuk penjara. Dan saya juga pernah di terminal Blok M bersama teman pelatnya karate, saya memukul gerombolan pencopet di bus yang membawa saya kehidupan keras di seputaran Blok M. Namun Tuhan masih saja menjaga saya, sehingga saya mengikuti tes ABRI saat itu. Namun saya harus kembali ke Jakarta dan tidak lulus untuk Pantohir di Magelang. Walaupun saya mendapat kesempatan ke Bandung untuk program Secaba, namun saya tidak mau. Sampai akhirnya membawa saya ke Akademi Pelayaran Jakarta, dan yang akan menjadikan saya seorang perwira pelayaran. Namun kembali lagi kehidupan disiplin saya ikuti selama proses tersebut, mulai dari calon taruna, bahkan sampai kami lulus masih diberlakukan. Di sini saya mengalami proses kembali di setelah kuliah. Dan latihan saya harus bekerja dengan paruh waktu di McDonald dan manajemen dan mengamen untuk menjualan koran juga. Namun pada beberapa saat sekolah tertunda sampai 2 semester karena saya harus masuk kembali ke dalam penjara karena memukul orang, terlibat perkelahian. Saat saya berada di dalam sel itu, saya pun berproses dari yang awalnya saya keras, disegani, sampai saya menemukan Yesus. Dan selama saya di sel, saya dijaga dan tidak ada yang menyentuh kulit saya. Orang tua saya mencari sampai akhirnya saya bebas. Saat di dalam itu pun saya bertemu dengan seorang tokoh yang saat itu dari Makassar, namanya Daeng. Hampir seumur hidup dihabiskan hanya keluar masuk penjara. Saya sudah dianggap adik oleh dia. Dia mengatakan kepada saya, "Kenapa kamu tega menyakiti perasaan ibu?" Memang saya pernah mengalami konflik dengan mama sebelumnya, karena menurut pengakuan Daeng bahwa dia saja tidak berani menyakiti perasaan ibu seumur hidup dia, walaupun dia keluar masuk penjara. Setelah saya keluar, saya langsung menemui mama dan mohon ampun. Lalu saya berdamai dengan diri saya dan mama saya. Saya berjanji untuk tidak mengecewakan mama. Tuhan mengubah saya. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya
dan saya bisa berlayar di kapal Pertamina sampai saya menyelesaikan strata 1 dan strata 2 saya. Bahkan saya bisa menikah dengan wanita yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan saat ini Tuhan izinkan saya bersekolah kembali dan melayani Tuhan di gereja. Walaupun dulu saya pernah dipanggil bahkan sampai 2 kali, namun untuk ketiga kalinya karena pelayanan saya, maka saya terima. Saya ingin berbakti kepada Tuhan Yesus dan juga orang tua saya, karena saya tahu Tuhan Yesus itu baik. Dia tahu apa yang saya perlukan. Dia sungguh luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya, di mana Tuhan adalah penolong saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Walaupun terkadang kita yang selalu berusaha lari daripadanya. Saya punya ayat emas dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan istri saya saat ini sedang mengambil film untuk kita semua. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, hardly feel deep and real. I was blind but now I see. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 'cause I can't live without you. Oh. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. Oh. I'll come running to your, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let go, 'cause you are my everything. Like the sun goes down from above, I go to the deepest ocean, the highest mountain, deep and real to the Seda. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. I'll come running to your, fill me
your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. Yeah, yeah, yeah. I'll come running to your, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go. Oh, take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. Promise you one thing, that I'll never let you go. 'Cause you are my everything, my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah di penghujung acara persekutuan doa pra-Pentakosta. Saudara yang sudah mengikutinya dari tanggal 22 Mei terus setiap hari, ya tentu tidak di hari Minggu. Saudara pasti diberkati oleh teman-teman pendeta di GKI, bahkan sampai di Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu ingat, pendeta Mungki misalkan, bahkan pendeta Yonatan adalah ketua sinode wilayah kita. Semua dilibatkan untuk berbagi berkat dengan saudara-saudara. Luar biasa bukan? Dan terus doakan agar kegiatan semacam ini terlaksana. Dan besok kita akan merayakan Pentakosta. Jadi ini persekutuan doa pra-Pentakosta, puncaknya besok adalah Pentakosta. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap ikuti ibadah itu. Dan saya saat ini bertugas untuk menutup seluruh rangkaian acara persekutuan doa pra-Pentakosta. Mari dalam sukacita kita berdoa. Kita berdoa. Kami telah sampai di akhir rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta. Ada doa-doa yang kami lantunkan Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu yang berisi berbagai permohonan, berbagai pengharapan, bahkan di antaranya berbagai ratapan. Karena kami percaya Engkau mendengar kami semua, dan Engkau tidak diam. Engkau tidak sedang tidur. Engkau terus beserta dengan kami, memberkati, menolong, memberi solusi dan jalan keluar. Terima kasih, Engkau terus baik kepada kami. Dan besok kami akan ikuti lagi ibadah online. Kami akan diberkati oleh ibadah Pentakosta. Roh Kudus Kau curahkan, memperlengkapi murid-murid-Mu dan memperlengkapi kami sampai hari ini untuk mampu mengerjakan hal-hal yang besar seperti yang Kau sudah lakukan. Terima kasih untuk panitia Paskah yang sudah mengerjakan ini semua. Terima kasih untuk pendeta-pendeta tamu yang kesemuanya luar biasa. Terima kasih untuk majelis jemaat, pengisi acara, dan teristimewa Media Center. Mereka semua bekerja melayani-Mu untuk menjadi saluran berkat. Inilah doa syukur kami mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta tahun 2020. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan doa ini kami akan sempurnakan bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.